Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. As-soal, Al-Imam Al-Barbahari lahir tahun berapa? 329. Naam. Sebutkan salah satu murid dari murid Al-Imam Al-Barbahari. Ibnu Battah. Kitabnya yang paling terkenal Al-Ibanah atau Ibanatul Kubra atau Ibanatul Sughra. Sebutkan salah satu atau beberapa bahaya daripada bid'ah. Yang pertama, menghilangkan sunnah yang semisal. Yang kedua, yang kedua apa? Beda yang kecil itu akan membesar. Yang tadinya mirip dengan agama, akhirnya dia akan menjadi agama. Yang ketiga, orang yang melakukan bid'ah atau membuat bid'ah, dia telah membuat syariat tersendiri yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan bid'ah yang kecil ini, kita senantiasa setiap hari para da'i, para du'a yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah selalu membawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Dan dalam lafaz yang lain bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa fa inna khairal hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan yang sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Setiap hari kita mengatakan begitu. Setiap saat kita katakan begitu. Sebaik-baik petunjuk Rasul. Tapi banyak di antara kita yang tidak mampu mengamalkan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini hanya menjadi sebuah slogan dalam mukaddimah ceramah-ceramah kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita itu tidak ada, atau sedikit sekali. Atau bahkan kita terjerumus ke dalam melakukan bid'ah dan membuka pintu-pintu bid'ah tanpa kita sadari dan mengatakan itu adalah sunnah. Maka saya nasihatkan berkaitan dengan beberapa hal yang terjadi di markis ini. Karena ini adalah masjid besar yang melambangkan sunnah, labelnya adalah label sunnah. Saya sudah menyaksikan beberapa peristiwa dan itu terjadi berulang-ulang. Tadinya saya memberi udzur dan menyangka bahwa ini perkara yang bukan rutinitas. Tapi ternyata dia merupakan rutinitas. Dan ini sangat bahaya sekali. Yaitu setiap kali jenazah itu mau disolatkan selalu ada ceramah. Ini bukan sunnah. Bukan sunnah. Selalu ada ceramah, selalu ada pengumuman, bayar utang dan lain-lain. Masjid bukan tempat pengumuman. Masjid ini bukan tempat apa? Pengumuman. Bahkan ada larangan akan hal tersebut.
Kalaulah seandainya mau mengumumkan tentang pembayaran hutang dan seterusnya, umumkan di rumah duka. Sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang datang sholat itu orang yang kadang-kadang nggak punya hubungan sama sekali dengan mayit, kenal pun tidak. Dia hanya mau mencari pahala. Umumkan di situ nggak ada faedah, nggak ada faedah. Kalau orang yang datang ke rumah duka ini orang yang kenal sama si mayit, bisa jadi ada muamalah dan mungkin bisa jadi ada utang piutang. Nah, maka ini sunnah baru di dalam Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini ditinggalkan. Ini bukan sunnah. Yang kedua, selalu ada ceramah di masjid, di pekuburan. Itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memasukkan mayit itu ke dalam liang lahat, ditutup, lalu apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum, ya mohonlah ampunan kepada saudara kalian ini, wasalu at-tathbita, dan mintalah kekokohan kepadanya, fa innahul an yus'al, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Sudah khalas, pulang. Tapi karena ada ceramah di situ, akhirnya doa dan pengamalan hadis ini nggak ada. Matilah sunnah ini. Matilah apa? Sunnah ini. Kuburan bukan tempat berceramah. Bukan tempat berceramah. Kalau ceramah itu adalah bagian daripada ibadah dan jadikan kuburan sebagai tempat berceramah, itu berarti sama dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sama dengan menjadikan kuburan sebagai tempat baca Quran dan seterusnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tad'u qabri aidan, jangan menjadikan kuburanku itu sebagai tempat apa? Aid. Datang dalam hadis, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Nah, kalau mungkin dilakukan sekali-sekali, ya mungkin udzur sajalah, momen saja. Tapi kalau dijadikan rutinitas, maka ini akan jadi rangkaian ibadah. Jadi apa rangkaian ibadah? Sebab itu ada di dalam masalah fikih ada kaidah yang namanya al-'adatul muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum, legal, bisa legal secara syariat. Tapi kebiasaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan syariat, dengan pelaksanaan syariat. Sebab itu kumpul-kumpul di rumah duka itu ibadah, itu adat. Tapi karena ada hubungannya dengan ibadah, maka dilarang. Al-Imam Asy-Syafi'i melarangnya, bahkan mengatakan itu termasuk niyahah meratap. Termasuk apa? Meratap. Padahal cuma kumpul-kumpul itu adat apa ibadah? Adat aja. Iya. Tapi kenapa dilarang? Hubungannya dengan ibadah dan dikaitkan dengan ibadah menjadi rutinitas dalam sebuah ibadah, yaitu melakukan apa? Melaksanakan fardu kifayah. Jadi kalau orang dia bertaziah, ya sudah taziah pulang. Apa yang duduk? Kecuali mungkin dia mau duduk tunggu pelaksanaan itu selesai, dia mau memandikan atau dia mau mensolatkan, dia mau pikul ini jenazah ke kuburan, dia mau ikut menguburkan, ya kan boleh. Itu. Tapi kalau tidak ada, sudah tetap taziah pulang. Tidak ada urusannya di situ. Itu fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Nah. Karena kalau antum baca dalam kitab janaiz dari A sampai Z, kitab al-janaiz ini tidak ada bab memberikan nasihat di kuburan, tidak ada bab memberikan nasihat di hadapan jenazah. Ketika sebelum mensolati jenazah, jangan buat perkara baru. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Sedikit demi sedikit akan membesar dan nanti akan jadi agama. Kalau kita besok-besok ini rubah, nanti orang bilang, kok ini nggak kayak yang kemarin, nggak kayak ustadz itu, ya nggak kayak ini, sunnah ini ditinggalkan. Padahal ini bukan apa? Bukan sunnah. Nah, itu ini. Yang kedua, yang berikut saya beberapa kali, dan ini sudah sering kita nasihati, dan memang ini pentinglah, pentinglah kita belajar.
Dan jangan tersinggung ya, jangan baper. Ini majelis ilmu, ini majelis nasihat menasihati ya. Nah, nanti kalau antum baper besok nggak mau kajian lagi, yang rugi antum ya. Nah, ini di masjid ini sudah sering kita katakan bahwa kalau ada saf kosong itu yang nutup dari belakang. Ya, jangan suka ngerap, nanti kan geraknya itu jadi banyak. Kalau bayangkan saf di tengah ini kosong, satu orang dia keluar, ya batal wudhu dia keluar, ini tidak ada orang yang tutup. Akhirnya kalau ada orang yang tutup, ya ini digeser sampai ke sana, geser lagi dari belakang. Kan? Ya, tutup aja dari belakang, salat Anda tidak batal. Ya. Saya berulang kali terjadi dan baru lagi terjadi lagi. Ini tidak ada yang tutup, tunggu. Ini saf ini putus ini, sempurnaan sholat saya bisa rusak. Akhirnya udah terpaksa geser. Selesai itu mau balik lihat orang yang di belakang, tapi ya sudah. Tapi yang jelas ini persoalan apa? Pentingnya ilmu. Ya. Mengenal Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya sekedar punya jenggot dan celananya yang tidak muslim, bukan. Masih banyak ilmu agama yang kita belum tahu. Belajar. Wajib apa? Wajib belajar. Ya. Nah. Berikut. Itu nasihat ya. Agama ini nasihat ya. Nah, yang berikut apa? Pertanyaan yang berikut berkaitan dengan pembahasan kemarin, yaitu syafaat. Ada berapa jenis syafaat? Syafaat yang khusus kepada Nabi. Syafaat yang khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa? 3. Yang pertama syafaat udhma, yang kedua syafaat untuk membuka pintu surga, yang ketiga syafaat kepada paman beliau Abi Thalib. Taib, barakallahu fikum. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan, nanti ada hadiah ya. Hadiah nanti siapa muhsinin yang mau kasih hadiah ya silakan, saya bersedia terima untuk bagi. Kalau hadiah bukan dari saya. Ya. Nah, mudah-mudahan saja ada muhsinin yang mau, Ustaz ini ada hadiah apa handphone, Ustaz bisa bagikan ya, Masya Allah. Ya. Nah, atau ada kopi Torabika ini ya, Ustaz bagikan, boleh nah insyaallah. Berikut insyaallah. Ya. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wal imanu bisirati ala jahannam ya'khudhu siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Yaitu kata Imam Al-Barbahari, al-imanu bisirati ala jahannam, ya, beriman tentang adanya sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Ya'khudhu siratu man sya'allah. As-sirat itu dia apa namanya, merenggut siapa yang dikehendaki oleh Allah, wa yajuzu man sya'allah, dan dia membiarkan siapa yang berhak untuk melewatinya yang dikehendaki oleh Allah. Wa yasqutu fi jahannam man sya'allah, dan jatuh di dalam jahannam itu siapa yang dikehendaki oleh Allah. Walahum anwarun ala qadri imanihim, dan orang-orang yang melewati sirat itu mereka mempunyai cahaya-cahaya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Nah, ini satu ya ikhwan, ini satu permasalahan dari permasalahan yang terjadi pada peristiwa-peristiwa di hari kiamat, yaitu salah satu daripada bagian iman terhadap adanya hari akhirat, yaitu iman terhadap ada suatu peristiwa yang akan dilalui oleh hamba-hamba Allah
yaitu peristiwa yang namanya dibentangkan di atas punggung Jahannam itu sirat, dan orang-orang yang melewatinya akan melewati sirat tersebut sebagai ujian bagi mereka. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Di sini perlu dicatat bahwa tidak setiap hamba melewati sirat ini. Yang melewati sirat ini hanyalah orang-orang yang beriman, bertauhid. Nah, adapun orang-orang kafir, mereka apa? Langsung digiring ke neraka dan mereka tidak melewati sirat. Begitu pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Orang-orang yang kafir itu digiring ke neraka jahanam secara apa? Berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya, sampai ketika mereka itu tiba di neraka, futihat abwabuha, maka pintu-pintu neraka itu dibuka untuk mereka. Nah, kemudian ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, orang yang pertama kali melewati sirat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melewati sirat. Setelah beliau sampai di sirat itu, di ujung sirat itu, kemudian beliau berdiri dan beliau berdoa kepada setiap umatnya yang melewati sirat itu. Kata beliau, Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara sisi kiri dan kanan sirat itu terdapat apa? Kail-kail yang dia akan menggait setiap orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dijatuhkan di dalam neraka Jahannam. Sebab itu orang-orang melewati sirat itu sesuai dengan kadar keimanan mereka. Ada manusia yang diberikan cahaya kepada mereka dengan cahaya yang sangat besar, sehingga mereka bisa melewati sirat itu dengan diarahkan atau dengan cahaya tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Ada yang melewatinya dengan kecepatan seperti kilat, ada yang melewatinya dengan kecepatan seperti tiupan angin, ada yang melewatinya dengan kecepatan seperti apa? Orang berlari, ada yang seperti orang merangkak, bahkan ada yang sangat sulit sekali dalam melewati sirat itu, wal iyadu billah. Tergantung dari kadar keimanan. Nah, begitu pula orang-orang yang melewati itu, ada yang cahayanya besar, ada yang cahayanya sedikit, dan ada yang cahayanya redup. Ada yang cahayanya redup. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya, memberitakan peristiwa tersebut ya di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-13. Allah berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nuran. Pada hari ketika orang-orang munafik perempuan dan laki-laki itu mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna. Ya, di sini bacaan ini para ahli qiraah mempunyai dua bacaan ya. Ada yang membacanya dengan bacaan seperti ini, yaitu unzuruna. Ada yang membacanya dengan bacaan anziruna. Jadi yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu anziruna, begitu. Ya. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Maknanya apa unzuruna? yakni lihatlah kami. Lihatlah kami. Kalau anzirun maknanya tunggulah kami. Tunggulah kami. Kedua makna ini mempunyai makna yang sama. Tetapi dalam qiraah ini ada perbedaan dalam membaca.
Nah itu ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan mereka mengalami kesulitan dalam meniti jembatan tersebut, sirat tersebut, mereka meminta kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami, lihatlah kami, supaya naktabis min nurikum, kami bisa adopsi cahaya kalian, kami bisa ikuti cahaya kalian itu. Qila rji'u wara'akum, maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang, faltamisu nura, maka carilah cahaya kalian sendiri. Waliyadzubillah. Sebab itu cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah merupakan cahaya dari cahaya maknawi yang telah diberikan oleh Allah kepada pemiliknya ketika mereka di dunia. Cahaya maknawi itu apa? Cahaya iman yang mereka punyai. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin." Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur. Apa yang dimaksudkan? Cahaya maknawi. Ya, cahaya maknawi. Di mana kebenaran disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nur. Yaitu nur itu apa? Dengan nur itu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah mengeluarkan mereka dari ad-dhulumat, dari kegelapan, bukan satu ya. Di situ dalam bentuk jamak, dari kegelapan, banyak sekali kegelapan. Kegelapan karena syubhat, kegelapan karena syahwat, ya. Allah keluarkan mereka dari itu ila nur, kepada cahaya yang satu saja. Cahaya apa? Satu saja, yang terang benderang. Maka cahaya di sini cahaya maknawi yang Allah sifatkan, bahwa Allah sifatkan kepada kebenaran. Nah, ketika di dunia manusia ini mendapatkan cahaya kebenaran, dia mengimaninya, dia berjalan di atasnya, maka di hari kiamat ketika dia melewati sirat, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cahaya maknawi di dunia itu kepadanya. Sehingga dia dengan cahaya itu membantu dia untuk melewati apa? Sirat tersebut. Maka di antara orang-orang yang melewati sirat itu ada yang terjatuh dari sirat tersebut. Ada yang dikait sehingga dia jatuh, ada juga yang dia lolos dalam keadaan tercabik-cabik, ada juga yang dia lolos dalam keadaan memang dia tidak mendapatkan apa? Satu pun cabikan daripada kail-kail tersebut. Nah, maka di sini ada sebahagian ulama mengatakan, ketika orang yang melewati sirat itu dia terkena kail itu, maka dikailkan dari kepalanya sampai ekor tulang tulang ekornya itu, lalu ditarik sehingga patahlah, remuklah tubuhnya itu menjadi satu, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Sebagian ulama mengatakan demikian ketika membahas bagaimana kaifiahnya orang yang dikail itu dijatuhkan di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, catatan penting bahwa as-sirat itu adalah perkara usul dari perkara akidah. Sirat itu usul dari perkara apa? Akidah. Barang siapa yang mengingkari adanya suatu peristiwa di hari kiamat yang namanya sirat, maka dia telah mengingkari satu perkara dari perkara akidah dan dia dianggap sesat. Tapi kalau tertibnya sirat ini, yani kapan adanya sirat? Apakah sirat itu datang setelah al-haud atau al-haud datang setelah as-sirat? Paham maksudnya? Tertib peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat, mana yang duluan, mana yang belakangan, itu tertibnya itu adalah persoalan furu'. Persoalan apa? Furu' di dalam akidah, cabangnya akidah. Sehingga para ulama berselisih mana yang duluan, ada yang mengatakan ini duluan, ada yang mengatakan ini duluan, ada yang mengatakan ini duluan, ini belakangan, itu biasa saja dan tidak dianggap sesat.
Jangan sampai antum bingung, loh Ustaz, bukankah perkara akidah itu adalah perkara yang satu, tidak ada khilaf padanya? Kita katakan nah, tidak ada khilaf pada pokok akidah, tetapi pada furu' akidah itu ada khilaf. Mafhum ikhwan? Seperti kemarin persoalan berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi itu usul akidah. Sehingga barang siapa yang mengingkari adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengingkari salah satu perkara pokok di dalam akidah dan dianggap menyimpang. Ya. Tetapi bagaimana siapakah yang akan hadir di situ, pembahasannya, dan kemudian telaga yang dimiliki oleh Nabi Saleh itu, apa beliau mempunyai telaga atau apakah beliau mempunyai dir'unaqati, susu untanya itu, ini furu' daripada al-haud. Mahfum ya? Pembahasan furu' daripada al-haud. Sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi Saleh tidak mempunyai telaga di hari akhirat, karena telaganya itu sudah diganti oleh Allah di dunia, yaitu dengan diberikan kepada beliau unta betina yang keluar dari batu dalam keadaan umur 10 bulan, lalu dia melahirkan, dia punya anak, dia hidup di tengah-tengah kaum apa? Samud. Ya. Dan yang berpendapat seperti ini siapa? Al-Imam Al-Barbahari. Kemarin kita bacakan di teksnya Imam Al-Barbahari itu kan, setiap nabi mempunyai haud kecuali Nabi Saleh. Ya, berarti Imam Al-Barbahari berpendapat seperti itu. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Ada hadis yang disebutkan. Ya. Tetapi karena hadisnya itu dhaif, maka kita katakan pendapat itu lemah. Pendapat yang kuat adalah semua nabi mempunyai telaga, hatta Nabi Saleh. Penentuan itu adalah penentuan furu' atau penentuan usul dalam akidah? Furu' dalam akidah. Karena furu' dalam akidah maka ada ikhtilaf di situ, berhubung karena ada ikhtilafnya nas-nas dalam bidang tersebut, maka berselisih di situ tidak dikatakan menyimpang. Fahim tuh ya ikhwan? Mafhum ya? Tapi kalau berselisih di pokok akidah, misalnya mengingkari adanya haud, menyimpang apa enggak? Menyimpang. Karena adanya haud itu sendiri adalah usul. Paham ya? Begitu pula ya, di dalam perkara yang lain, seperti persoalan surga dan neraka telah diciptakan. Nanti kita sampai di babnya, tapi Anda sampaikan di sini. Surga dan neraka telah diciptakan. Itu perkara usul apa perkara furu' dalam akidah? Usul. Barang siapa yang mengingkari bahwa surga dan neraka itu tidak diciptakan atau dia belum diciptakan, nanti hari kiamat baru dia diciptakan, maka ini menyimpang. Ini apa? Ini menyimpang. Tapi tentang penghuni surga dan neraka itu sudah ada atau belum, ini perkara furu', bukan perkara usul dalam akidah. Dia merupakan furu' daripada persoalan terciptanya neraka dan surga. Furu'nya apa? Furu'nya penghuninya sudah ada atau belum. Mafhum ya? Sehingga berselisih tentang, sebagian ulama mengatakan sudah ada, sebagian mengatakan belum ada, nanti hari kiamat baru ada. Perselisihan para ulama di sini tidak dinyatakan kesesatan. Paham tuh? Mafhum ya ikhwan ya? Jadi jangan salah paham bahwa selama ini akidah itu kan masalah yang paten, Ustadz, berselisih kan menyimpang. Akidah itu persoalan yang gak ada perselisihan di dalamnya. Tapi buktinya ketika kita belajar akidah lebih jauh, kok ini ada khilaf ya Ustadz? Kok ini ada khilaf ya Ustadz? Padahal kita katakan masalah usul itu, masalah akidah tidak ada khilaf padanya. Kenapa kok kita dapati khilaf? Maka jawabannya apa? Khilaf-khilaf dalam persoalan akidah itu umumnya yang terjadi di antara ulama ahlu sunnati wal jamaah itu adalah dalam masalah furu' di bidang akidah. Pokoknya ada, nanti furu'nya yang mereka berselisih. Mafhum ya ikhwan ya? Baik. Kemudian selanjutnya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wal imanu bil anbiya'i wal malaikah, dan beriman terhadap adanya para nabi dan adanya para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya malaikat-malaikat Allah azza wa jalla.
Jadi bagian dari rukun iman ya. Bagian dari rukun iman yang telah ma'ruf di dalam hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan beliau tentang agama beliau. Yaitu di dalamnya ada ucapan apa? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Ya. Dan di dalam Rasulullah ketika menjelaskan iman kepada Jibril itu, Rasulullah sebutkan di antaranya perkara apa? Beriman kepada adanya para nabi dan adanya para malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada para nabi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mengimani bahwa para nabi itu adalah manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk diberikan kepada mereka wahyu. Manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk diberikan kepada mereka wahyu, itu adalah para nabi. Mengimani itu. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya agar kita mengimani bahwa ajaran yang disampaikan oleh para nabi itu bukan rekayasa dia, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah yang dia sampaikan ke kita. Mahfum? Karena kalau seandainya Anda tidak meyakini perkara tersebut, maka Anda bisa berpikir bahwa perkara agama itu merupakan rekayasa orang-orang yang mengaku nabi itu. Sebagaimana pikirannya orang-orang Quraisy ketika berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula pemikirannya umat-umat para nabi ketika berhadapan dengan nabi-nabi mereka. Oh ini tidak, dia ini manusia biasa saja seperti kita. Orang ini, dia dakwah ini ya paling dari akal-akalan dia aja. Dia mau kedudukan, dia mau kekayaan, dia mau ini, dia mau itu, dan seterusnya. Mahfum ya? Kenapa? Karena mereka tidak meyakini bahwa nabi yang mengajak mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu orang yang dipilih oleh Allah dan yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan berita tersebut. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian nabi itu sendiri jumlahnya berapa? Jumlah para nabi itu berapa ya? 124.000 para nabi. 124.000 para nabi. Tapi kita itu jadi anukan untuk mempelajari 25 nabi aja ya. Jadi kalau nanti antum dengar Ustaz katanya ada 124.000 nabi, terus nabi-nabi yang itu mana lagi? Umur antum habis, tata cara wudhu belum tahu ya. Nah jadi belajar aja yang sudah di ulul azmi itu 25 nabi itu sudah harus. Yang lain yang nggak diberitakan, yang tidak disebutkan dan seterusnya, tidak usah habiskan umur antum untuk membahasnya ya. Umur antum masih perlu untuk membahas yang lain ya. Nah kemudian malaikat, ada berapa malaikat? Kalau rasul ada berapa rasul? Kalau nabi sendiri ada 124.000 nabi. Kalau rasul 315 rasul ya. Rasul sendiri ada 315 rasul. Malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa? Malaikat tidak terhitung jumlahnya, saking banyak sekali malaikat. Sampai disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa satu tetes air yang jatuh dari langit itu dibawa oleh satu malaikat. Ya. Jadi malaikat dia bawa tetes hujan. Jadi tetes hujan jatuh itu bukan sembarangan. Dibawa oleh malaikat, diletakkan di mana? Diletakkan di jidatnya antum, diletakkan di dadanya antum, diletakkan di hidungnya antum. Itu dibawa oleh malaikat dan diletakkan di situ. Allahu Akbar. Maka begitu turunnya hujan, malaikat begitu banyak sekali di permukaan bumi ini. Maka disitulah dianjurkan bagi kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dihadiri waktu itu oleh makhluk-makhluk yang saleh yang diharapkan agar mereka itu mengaminkan doa kita. Iya. Oh, itu salah satu hikmahnya.
Lalu Ustaz, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul membawa risalah, Nabi juga bawa risalah. Melanjut ya, Tay. Yang kawan dakwah. Nah, Tay. Jadi Nabi itu adalah pertama orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diperintahkan untuk apa? Untuk mendakwakannya secara luas. Itu Nabi. Yang kedua, Nabi itu orang yang membawa syariat secara estafet. Dia tidak membawa syariat baru, tapi dia melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Mahfum ya? Baik. Jadi kalau ada satu Nabi yang dia bawa, pasti syariat Nabi sebelum dia. Mahfum ya? Tapi kalau Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah, diberikan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya secara menyeluruh kepada seluruh umat. Yang kedua, dia membawa syariat yang baru. Dia membawa apa? Syariat yang baru. Sehingga kalau ada satu orang Rasul, dia bawa sebuah syariat, pasti di situ ada pembatal-pembatal terhadap syariat sebelumnya. Pasti ada syariat sebelumnya yang digugurkan. Mahfum ya? Sebab itu Nabi Muhammad SAW datang. Beliau itu Nabi saja atau Rasul? Nabi dan Rasul ya. Karena fungsi beliau sebagai Rasul itu, maka beliau menghapus syariat sebelumnya. Ya, menghapus syariatnya Taurat, menghapus syariatnya Injil, menghapus syariatnya Zabur, menghapus syariatnya suhuf-suhuf. Ya, mahfum ya? Paham ya, ikhwan? Jadi kata kalau dihapus, berarti tidak boleh lagi beriman atau bukan beriman, tidak boleh lagi beramal dengan yang telah dihapus. Itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Baik. Nabi dan Rasul manusia biasa, berlaku kepada mereka sifat-sifat manusia. Seperti apa? Menikah, ya, apa namanya? Makan, minum, lupa, ya, terkena musibah, ya, mahfum ya, seperti dikejar sama musuh, ya, difitnah, ya, itu sifat-sifat manusia. Jadi kalau antum itu misalnya dalam kehidupan ini tidak mau difitnah lagi, maka usahakan supaya berubah jadi malaikat, ya. Nah, supaya apa? Supaya gak difitnah. Nah, kalau malaikat gak bisa, enggak. Tapi sehebat-hebatnya malaikat juga difitnah sama siapa? Rafidhah. Rafidhah itu luar biasa sekali keberanian mereka. Tidak tanggung-tanggung. Fitnahnya itu melampaui batas manusia. Jadi sudah bosan fitnah manusia, fitnahnya naik ke malaikat. Ya, seperti kaum Ya'juj dan Ma'juj, sudah saking angkuhnya dia itu memerangi manusia sampai nekat perangi malaikat. Ya, maka dia Ya'juj dan Ma'juj itu dia ambil panahnya, setelah dia habisi manusia, diminum air-air itu habis semua. Nabi Isa dan kaum mukminin ketika itu saja disuruh lari. Suruh apa? Lari. Kenapa lari? Bukan, kita harus perang lawan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau mati kan surga. Iya. Berarti apakah Allah tidak menginginkan mereka surga? Allah suruh mereka lari. Inginkan pasti mereka surga juga, ya. Lari. Kenapa lari? Jadi ada fikih jihad. Kenapa lari? Gak mampu. Kekuatannya gak bisa seimbang dengan kekuatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka jihad itu salah satu pertimbangan teragung di dalam jihad adalah kemampuan. Adalah apa? Kemampuan. Jangan sampai antum punya pisau dapur, antum lawan tank sama mortir. Itu namanya konyol. Bukan jihad, itu nekat. Mahfum ya, ikhwan? Ya'juj dan Ma'juj itu ketika memerangi kaum mukminin ketika itu berada di tengah-tengah mereka Isa alaihi salatu wassalam, tapi Isa pun menyingkir, lari ke gunung, baru ngintip.
Sudah sampai di mana ini? Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Mahfum. Iya, jadi kalau jumlah antum cuma sedikit ya jangan overacting. Overacting di Palestina. Akhirnya apa yang mati? Ya. Siapa yang mati? Muslimin, rakyat sipil. Korban berjuta-juta. Itu yang dipakai. Lalu dipublikasikan, wah korban. Ujungnya apa? Open donasi. Open donasi lagi. Untung aja di zaman Nabi Isa nggak ada open donasi. Ya. Jauh Ya'juj Ma'juj nggak ada open donasi. Kalau nggak ada open donasi ya repot. Nah, kalau dikatakan Ustaz tidak bersimpati terhadap kaum muslimin, simpati. Bahkan nyawa kaum muslimin itu berharga. Karena nyawa kaum muslimin itu berharga, maka melakukan sesuatu harus mempertimbangkan. Jangan sampai nyawa mereka itu disia-siakan, mati sia-sia karena saking berharganya. Jangan sampai begitu sudah lakukan tindakan aneh, mereka mati baru bilang ini nyawa kaum muslimin berharga. Loh, kalau berharga kenapa Anda tidak mengantisipasi untuk mencegah sampai terjadinya korban? Ya, maka ini ada fikih. Ada fikih apa? Fikih jihad di situ. Oh gitu, dia sudah merasa berkuasa, Ya'juj Ma'juj ini dia panah ke langit. Panah naiknya ke langit itu turun, panah itu penuh darah. Allahu Akbar. Penuh darah. Apa dia katakan? Kami sudah perangi penduduk bumi dan kami perangi penduduk langit. Kami perangi penduduk bumi dan kami perangi penduduk langit. Ya, tidak tanggung-tanggung kebengisannya. Nah Syiah juga begitu, tidak tanggung-tanggung. Selesai mengatakan Abu Bakar itu apa namanya kafir, Umar kafir, ya, mencela sahabat, bahkan mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu apa? Bikin provokasi, membangkitkan amarah kaum muslimin, mengambil keuntungan dari situ. Ya, padahal Jibril saja dia laknat. Jibril dia apa? Laknat. Ya kalau orang-orang Rafidhah itu dia melaknat Jibril. Kenapa? Karena dalam akidahnya Jibril itu salah sampaikan wahyu. Harusnya sampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, tapi keliru sampaikan kepada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti Gatot Kaca begitu. Ya, salah kasih ilmu sakti mandraguna, jadi kasihnya itu kepada apa? Gatot Kaca, harusnya kepada Arwana. Ya, gitu. Ini kan ajaib bin aneh. Iya, loh Ustaz, apa pembahasannya ke situ? Karena ini pembahasan tentang iman kepada malaikat. Artinya apa? Artinya iman kepada malaikat, bahwa malaikat adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah dan mereka dibekali oleh Allah dengan ketakwaan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan dan kepatuhan malaikat itu selama-lamanya dan la yafturun, tidak pernah berhenti dari ketaatan walaupun 1 detik. Walaupun apa? 1 detik. Coba antum bayangkan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan ketaatan yang demikian itu masih difitnah. Oleh apa? Rafidhah. Maka kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, para nabi dan para rasul, konsekuensi daripada iman kepada para nabi dan para rasul itu adalah tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan syariat yang dibawa oleh mereka. Itu konsekuensi paling terang. Itu konsekuensi paling apa? Paling terang. Tidak boleh beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala melainkan harus dengan syariat yang mereka bawa. Kalau Anda adalah umatnya Nabi Musa, maka Anda tidak boleh beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Kalau Anda adalah umat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, maka Anda tidak boleh beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala melainkan dengan syariat yang dibawa, harus dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau Anda adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala melainkan harus dengan syariat yang dibawa oleh
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi teragung daripada iman kepada para nabi dan para rasul. Soal nasikh dan mansukh itu soal pembahasan tersendiri. Iya, mafhum ya? Baik. Kemudian para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kegelapan karena kebodohan mereka, karena syubhat mereka, karena hawa nafsu mereka, kepada cahaya yang terang benderang, yaitu kepada kebenaran, kepada al-haq. Nah, sebab itu siapapun manusia yang menginginkan jalan keselamatan, dia harus berjalan pada jalannya para nabi dan para rasul itu. Siapapun manusia yang dia menginginkan keselamatan, maka dia harus berjalan pada jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Ini kita bicara dalam konteks umum ya. Kita tidak bicara khusus tentang muslimin. Mafhum? Ya kawan? Kalau kita bicara khusus tentang kaum muslimin, maka tidak ada urusan lain lagi dengan Nabi Musa, tidak ada urusan lain lagi dengan Nabi Isa, tidak ada urusan lain lagi dengan syariat Nabi Ibrahim. Urusan kita hanya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya kawan? Tapi dalam konteks yang lebih umum, maka tidak boleh siapapun yang menginginkan jalan keselamatan, dia harus meniti jalan yang ditempuh oleh jalan para anbiya dan para rasul. Dan jalan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dari itu Allah memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran tentang bagaimana beban-beban yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul. Bagaimana pengorbanan mereka, ya, bagaimana perjuangan mereka, dan bagaimana mereka mengelola kehidupan mereka. Bagaimana mereka mengelola kehidupan mereka. Sampai antum bayangkan. Jangan antum berpikir bahwa ketika seorang hamba diangkat atau dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi atau bahkan menjadi rasul sekalipun, lalu orang ini tidak punya problem dalam problem sosial, tidak punya problem dalam problem kemanusiaan. Mafhum ya kawan ya? Paham ya? Seolah-olah kalau jadi nabi itu langsung dia jadi Tuhan. Tidak. Kalau dia jadi nabi, tetap dia adalah manusia. Dia jadi rasul, tetap dia adalah manusia. Sebab itu dia tidak luput dari problem kemanusiaan. Maka kita lihat di sana problem kemanusiaan para nabi ada yang dibunuh. Problem kemanusiaan para nabi ada yang disiksa. Problem kemanusiaan para nabi bukan ada dari luar, tapi istri-istrinya bertengkar. Tapi kalau satu istri belum bisa bertengkar. Kalau sudah dua itu bisa bertengkar. Itu problem manusia. Problem apa? Manusia. Walaupun nabi ada problem itu. Seperti siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim bahkan telah mencapai puncak, termasuk puncak paling tertinggi yang diraih oleh para nabi dan para rasul, yaitu apa? Allah jadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasih. Ittakhadha Rahmanu. Bagaimana? Gimana ayatnya? Allahu Akbar, lupa. Nah, ya na'am ittakhadha Ibrahimu khalila. Yani Allah telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kekasih. Tapi Nabi Ibrahim punya problem enggak? Problem manusia enggak? Punya problem manusia. Problem manusia, beberapa problem terbesar pada Nabi Allah Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim harus bertauriyah di hadapan raja yang mengatakan istrinya itu adalah saudarinya. Itu problem nggak? Problem. Karena ada problem. Kalau nggak ada problem, ngapain harus sembunyikan? Maka dikatakan istri, siapa ditanya sama raja, siapa itu wanita yang bersama denganmu? Ya saudariku.
Oh ya sudah, saudarimu. Oh bagus bagus bu. Nah udah keluar, panggil itu wanita ke sini. Nah, maka apa kata Nabi Ibrahim kepada istrinya? Jangan dustakan saya. Tadi di depan raja saya sudah katakan kau saudari saya. Begitu dimasuk ditanya saudari. Maka apa? Loloslah Nabi Allah Ibrahim. Kenapa lolos? Ya karena kalau saudari berarti butuh wali. Butuh apa? Wali. Lo apa hubungannya? Ya kalau raja mau nikahi ini wanita kan butuh wali. Maka Nabi Ibrahim nggak boleh dibunuh supaya bisa jadi wali. Iya kan? Iya. Nah, maka raja itu memahami bahwa ini adalah saudari senasab. Tapi apa maksud kata Nabi Ibrahim? Saudari seiman. Akhirnya tauriah. Punya problem apa enggak? Punya problem. Jadi kalau antum sekali-sekali bertauriah dalam rumah tangga nggak apa-apa. Wajah antum punya pendahulu nggak apa-apa. Ya. Jangan terlalu polos juga kadang-kadang ya. Wah ini Ustadz, nanti ibu-ibu ngamuk Ustadz ini ajar suami-suami kami repot. Apalagi Pak Warsono yang setiap hari berteman sama Ustadz. Nah, tuh. Ala kulli hal ini ibrah. Ini apa? Ibrah. Begitu juga problem Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dengan Hajar dan Sarah. Apa yang terjadi? Awalnya tuh Sarah suka sekali sama Hajar. Wah ini budak saya cantik, budak saya baik, akhlaknya mulia, senang banget sama saya. Wah saya dengan dia akur, sering ngobrol sama-sama. Maka Ibrahim nikahi dia aja supaya punya anak. Kami ini udah tua, anak nggak bisa punya anak lagi. Oh bener, iya bener ini. Loh kenapa pilih dia ini teman saya daripada pilih yang nggak kenal? Ya udahlah, Nabi Ibrahim nikahi Hajar. Begitu nikahi Hajar, kemesraan Hajar dan Ibrahim itu nampak di depan Sarah. Wah menggila sudah. Nah begitu marah ini. Kok mereka mesra banget ya? Saya udah tua, jangan-jangan ini Nabi Ibrahim sudah nggak suka sama saya. Ya mau dikata kalau mau dibilang ya ibarat apa? Mobil itu onderdilnya sudah kadang-kadang ya harus diservis gitu ya. Ya ibarat gitu. Nah, maka begitu lihat ini setan mulai membisikkan, mempermainkan alam sadarnya. Begitu dia terjebak, dia membuka pintu itu kepada setan. Maka setan itu tertawa, terbahak-bahak senang. Sudah ada satu pintu. Begitu Hajar itu hamil, semakin marah ini Sarah. Wah, dia sudah punya anak. Sebentar lagi anak dijadikan sebagai tameng. Berarti lebih cinta sama dia nanti. Saya gimana? Urusan cinta saja yang jadi masalah. Urusan cinta jadi masalah. Sampai kadang-kadang suami harus takut sama istri. Itu juga karena cinta. Daripada ribut. Gitu kan. Nah. Begitu lahir, makin ngamuk sini. Apa yang terjadi? Dikejar oleh Sarah dengan pisau. Jadi kalau ada orang yang punya istri dua, satunya pernah dikejar sama pisau, nggak apa-apa, sabar aja. Ada pendahulu. Ada apa? Ada pendahulu. Pendahulunya siapa? Pendahulunya Sarah, istri Nabi loh, bayangkan. Jadi kalau anti misalnya ya, ini ummahat ini ya, misalnya anti suatu saat anti ngamuk dinasihati sama suami, marah-marah suami, jangan marah, saya punya teladan. Teladan saya Sarah lebih mulia dari saya. Ya, ada dalil ya, ada dalil. Dikejar sama pisau, akhirnya apa yang terjadi? Tidak boleh tinggal satu kampung. Tidak boleh tinggal satu kampung. Oh Ustadz ini sudah mulai ajarkan suami-suami kami strategi untuk berpoligami ini. Bukan. Ini konflik manusiawi yang terjadi di antara kehidupan para nabi. Ya. Nah, supaya apa? Supaya jangan ekstrim mendudukan kondisi para nabi itu memiliki hak-hak rububiyah. Sebagaimana para sufi yang mengatakan para nabi mempunyai hak rububiyah. Para nabi itu bisa mengatur alam ini, bisa meminta kepada para nabi apa yang mereka inginkan dan seterusnya. Mafhum ya ikhwan? Tapi mereka manusia, bukti mereka manusia, mereka punya problem-problem manusia. Iya.
Nah, problem-problem manusia Nabi Ibrahim sampai itu bawa Hajar ke Makkah Al-Mukarramah. Waktu itu di Makkah belum ada manusia, masih hutan belantara, tanda-tanda kehidupan tidak ada, mata air pun tidak ada. Dengan bayinya itu dibawa ke Makkah, itu dibiarkan di situ. Setelah taruh di situ, Nabi Ibrahim hendak pulang kembali ke Palestina. Hajar itu pegang tangan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, gimana kami berdua di sini? Apa nggak punya rasa cinta lagi? Apa nggak punya kasih sayang lagi? Kok tega banget, jangan-jangan lebih miring ini ke Sarah ini sekarang, gitu. Praduga, ya. Nabi Ibrahim nggak ngomong, sudah. Wanita kalau diajak debat sampai hari kiamat nggak selesai. Kenapa? Karena wanita itu paling maha benar. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, Nabi Ibrahim tetap mau jalan aja. Begitu mau jalan, ditarik lagi sama Hajar. Ibrahim, sudahlah kalau nggak lihat saya, sudah mungkin saya ini sudah tidak terlalu menarik, nggak apa-apa. Tapi anakmu ini masih bayi, gimana? Nggak ngomong sudah Nabi Ibrahim. Kalau ngomong panjang, nggak bisa pulang. Akhirnya jalan lagi, ditarik lagi sama Hajar. Ibrahim, sudah satu kata aja. Ini wahyu atau ini inisiatif? Kata Nabi Allah Ibrahim, ini wahyu. Karena ini wahyu, Hajar adalah manusia beriman. Maka wanita juga harus beriman. Ketika terjadi takdir yang dia gak suka, dia harus tahu bahwa ini adalah apa? Takdir Allah. Tadinya berontak harus ridho. Iya. Kenapa? Karena itu takdir Allah. Hajar berontak. Karena itu ketika itu adalah takdir. Kata apa? Kata Hajar, sudah Ibrahim, kalau begitu pergi. Pergi sudah, tidak apa-apa. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Maka jadilah air Zam-Zam, jadilah penguasa Ka'bah, lahirlah dari putra Hajar, Ismail, yang waktu itu datanglah orang-orang dari Yaman, lihat di situ ada mata air, maka mereka tinggal di sekitar Ka'bah dan jadilah sebuah perkampungan. Iya. Nah, problem siapa lagi? Problem Nabi Musa lagi. Problem Nabi Musa. Ini panjang nggak apa-apa. Ini hari Ahad, mumpung libur ya. Ya, ini nggak ada hari antar istri, nggak ada. Hari ini nggak ada hari antar istri. Saya kadang-kadang sedih sekali. Kesedihan saya itu ya, kalau boleh ini ya, bukan saya curhat ya. Ini kesedihan saya ini, mudah-mudahan bisa dipahami sama para ummahat. Bahwa kesedihan saya itu kalau saya lagi duduk asik cerita-cerita sama ikhwan, dia pamit mau antar istri. Itu saya sedih sekali. Ya. Sampai ilmu ini kadang-kadang kurang bermanfaat ketimbang antar istri dulu. Antar istri fadilahnya lebih besar daripada ilmu. Nah ini keliru juga, ya keliru juga. Nah ya, mudah-mudahan saja bisa dipahami supaya kalau lagi dengan siapa, dengan ustadz yang sudah, tak apa-apa lah, biar lama-lama nggak apa-apa. Saya jalan kaki aja gitu, ya. Nah, makanya Nabi Musa problemnya apa? Problemnya dakwah. Apa yang terjadi? Bukannya Fir'aun itu menerima dakwah, tapi katakan, ya Haman, bangun ini rumah tingkat ini, tangga ini, istana ke langit sana, supaya saya mau lihat di langit itu apa ada Tuhannya Musa apa enggak. Ya. Subhanallah. Ya. Sampai Nabi Musa itu sudah nggak berdaya. Dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu, engkau dengan Harun ini berdua sekalian pergi ke Fir'aun. Dia sudah terlalu melampaui batas Fir'aun itu. Tapi ingat, wa qula lahu qawlan layyinan. Sampaikan dakwah kepada dia dengan ucapan yang baik. Iya, ucapan yang apa? Yang baik. Mudah-mudahan dia mau ingat dan dia takut kepada Allah. Maka apa? Ahli sejarah mensyarah ini mengatakan bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun waktu itu. Gak digoblok-goblokin sama Nabi Allah Musa. Kalau kita mungkin digoblok-goblokin ya. Tapi begitu Nabi Allah Musa dan Harun ini sampai di hadapan Fir'aun, apa yang mereka katakan? Musa tawarkan kepada Fir'aun, kata Musa, ya Fir'aun, kalau seandainya engkau menerima kalimat la ilaha illallah, atau alangkah baiknya engkau menerima kalimat la ilaha illallah. Kalau engkau terima kalimat ini,
maka kerajaanmu ini akan langgeng, kekuasaan akan menjadi milikmu, dan semua yang engkau punya ini akan engkau dapati di dunia, dan di akhirat engkau akan bahagia. Subhanallah. Kalimat yang luar biasa sekali, ya. Tapi apa Musa? Firaun apa? Firaun nggak mau, tidak mau. Ketika Firaun tetap menolak itu, apa yang dilakukan oleh Musa? Terakhir Musa berdoa. Qala Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa malan fil hayati dunya. Ya Allah, Rabb kami, engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya ini, teman-temannya, pengikut-pengikutnya itu, keperbendaharaan dunia dan harta benda yang banyak dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu sabila, liyudillu sabila. Tidaklah dengan harta benda dan kekayaan yang engkau berikan kepada mereka itu, melainkan mereka itu akan bertambah sesat dari jalanmu, ya Allah. Harta benda yang diberikan semakin banyak, kerajaan, kekuasaan, dan itu bukan membuat mereka tambah taat, tetapi tambah sesat dari jalanmu, ya Allah. Maka apa? Rabbana mis ala amwalihim washtut ala qulubihim. Ya Allah, Tuhan kami, kalau begitu hancurkanlah harta mereka dan tutuplah hati-hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul adab, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab Allah, azab al-alim. Apa yang terjadi? Apa jawaban Allah? Allah Subhanahu wa taala katakan qala. Apa kata Allah? Inna da'autuka innaka ujibat da'watuhuma. Sesungguhnya doa kalian berdua ini sudah dikabulkan. Doa Musa dan doa Harun qad ujibat, sudah dikabulkan. Fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Tetapi ingat dua hal yang harus kalian lakukan. Apa? Istiqomah di atas kebenaran itu, dan jangan coba-coba menyimpang mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Apa kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir katakan, dari Allah katakan kada ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua ini. 40 tahun lamanya baru Allah matikan Fir'aun. Doanya sudah dikabulkan, tapi realisasinya berapa tahun? 40 tahun. Antum baru berdoa sekarang udah mau langsung kabul, langsung direalisasi. Iya. Yang berdoa ini Nabi. Iya. Yang didoakan kepadanya kebinasaan itu orang yang paling bengis. Tapi Nabi Musa harus bersabar selama 40 tahun baru Allah wafatkan apa? Fir'aun. Dalam kesabaran Nabi Musa itu apa kata Allah? Ingat, dalam kesabaran itu istiqamah, lurus di situ, nggak boleh bengkok ke sana kemari, tetap pada prinsipnya. Kita ini kadang-kadang doa belum kabul, prinsip sudah goyah. Iya, prinsip sudah goyah. Nah, apa maksudnya Ustaz? Maksudnya kisah-kisah problem-problem manusiawi yang terjadi kepada para nabi ini adalah bukti nyata bahwa para nabi itu adalah manusia, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, apalagi memiliki sifat-sifat uluhiyah. Iya. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ila huna naktafi bihadzal dars. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Adapun pembahasan tentang malaikat akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, foto. Baik, kaitan dengan mizan. Nah. Bitokoh, nah. Dia banyak melakukan dosa, dia melakukan tauhid yang benar. Punya tauhid yang benar. Nah. Bagaimana cara apa yang anggap kecil tapi membinasakan gimana kita? Nah, baik. Yang pertama, bagaimana cara mentauhidkan Allah dengan benar? Cara mentauhidkan Allah dengan benar itu penjelasan rincinya ada di dalam kitab Tauhid, ada 62 bab ditulis oleh Syekh Al-Allamah
Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Maka anak nasihatkan untuk mempelajari kitab tauhid tentu secara bertahap, yaitu dengan mempelajari Qawaidul Arba, Thalathatul Usul, Kashfu Syubuhat, baru kemudian belajar kitab tauhid. Dengan demikian itu insyaallah kita akan paham, mengerti bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar. Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Dosa yang kita anggap kecil tetapi itu dia membinasakan. Nah, dosa yang membinasakan, ala kulli hal semua dosa itu membinasakan ya. Semua dosa itu membinasakan. Tetapi ada dosa yang paling membinasakan, di antara dosa yang membinasakan itu adalah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesyirikan itu sendiri kita pahami bahwa kesyirikan itu ada dua. Ada kesyirikan, sebagian ulama membaginya tiga ya. Ada syirik asghar, syirik kecil, ada syirik khafi, ada syirik akbar ya. Tetapi sebagian ulama membaginya dua saja, yaitu syirik khafi itu masuk di dalam syirik asghar, tapi kadang-kadang dia bisa masuk juga dalam syirik akbar ya. Nah, baik. Ala kulli hal, dosa yang kita anggap kecil tetapi membinasakan, ringan tetapi membinasakan di bidang kesyirikan ini adalah apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Kadang ringan aja ya, demi cahaya nur, sudah cahaya nur lagi ya. Nah, atau dengan apa? Dengan nama Bapak, atau dengan demi masjid, demi tanah air tumpah darah ya. Nah, iya, ini membinasakan. Atau yang paling kecilnya, menyembelih ketika mau membangun rumah baru, sembelih, tanam kepala hewan di situ. Kecil saja, tetapi ini kesyirikan yang besar. Atau mau bangun rumah baru, naruh emas atau uang di bawah tiang pertama. Iya. Atau yang paling kecil lagi, tidak terasa oleh manusia, mata gerak-gerak mau lihat uang. Ya, kalau begitu saya sukalah gerak setiap hari aja, gak apa-apa. Ya, supaya tidak usah kerja-kerja, gerak lihat uang ya, alhamdulillah banget ya. Ini apa? Dalam konsep agama namanya totoyur, tangan gerak, aduh ini mau apa ya kan, kemudian mata gerak, apa, ada goreng-goreng tiba-tiba apinya naik di atas wajannya, ini ada apa ya. Di dalam rumah tiba-tiba ada ayam jantan keruyuk di depan pintu, wah ini ada apa, beri kabar tentang tamu atau apa. Ini kecil, tapi ini apa? Totoyur. Sadar atau tidak sadar, totoyur ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam karena dia kesyirikan. Yang berikut yang tidak terasa oleh manusia ya kebid'ahan. Kebid'ahan yang tidak terasa oleh manusia. Apa kebid'ahan yang tidak terasa oleh manusia? Ya mungkin sepintas lalu perkara kecil saja dia anggap, tetapi apa? Secara tidak langsung dia ikut ambil bagian di dalamnya. Misal pada malam tahun baru kumpul-kumpul bakar-bakar ikan atau bakar-bakar jagung. Loh Ustaz, apa hubungannya? Nah kalau antum mau bakar jagung, kenapa harus malam tahun baru? Malam yang lain aja. Jadi secara tidak langsung ini Anda merayakan. Atau lebih tersembunyi lagi, yaitu apa? Pada tanggal hari pernikahan itu piknik dulu ya. Oh ini hari saya menikah sudah 18 tahun, Ustaz doakan ya. Apa bedanya dengan merayakan hari ulang tahun? Cuma dikemas dalam bentuk apa? Dalam bentuk syar'i ya. Nah, maka ini kecil, hampir tidak terasa, tetapi justru membinasakan. Dan banyak sekali. Ya, itu beberapa hal yang bisa Ana sampaikan ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi ya, ikhwan? Fadhol.
Walimahan, acara walimahan, terus ada syair-syair. Di sini biasanya pakai juga sama cuma yang terus masalah kayak biasa kalau Jumat itu kalau kita juga apakah setelah kita juga boleh menggunakan atau sampai selesai juga kayaknya tidak benar karena itu kadang juga kita lagi berulang. Nah, barakallahu fiik. Dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya ada acara walimahan lalu diputar musik nasyid ya, syair-syair Arab ya, lagu-lagu gitu. Maka di dalam bab ini sebagian para ulama ketat sekali. Sebagian para ulama ketat sekali itu adalah dengan memberikan pembatasan seperti Al-Alama Albani rahmatullah alaih di dalam Adabuz Zifaf. Itu memberikan pembatasan. Pembatasannya adalah pada hari-hari pernikahan atau pada hari-hari boleh untuk melantunkan syair-syair, bahkan boleh untuk memukul rebana-rebana, tetapi dilakukan oleh anak-anak kecil. Dilakukan oleh anak-anak kecil untuk menunjukkan kegembiraan ya, kesenangan, farhan, kebahagiaan pada saat itu ya, baik laki-laki maupun wanita. Bahkan wanita boleh apabila dia memang anak-anak kecil. Nah, dalam acara pernikahan tidak apa-apa, boleh saja, tidak ada masalah di situ. Yang tidak boleh adalah ya musik-musik itu dengan instrumen-instrumen itu, alat-alat musik, gitar, seruling atau syair-syairnya itu adalah syair-syair yang membangkitkan syahwat ya, dan seterusnya. Tapi kalau syair-syairnya itu syair-syair perjuangan misalnya, atau syair-syair kebahagiaan, boleh sih, tidak apa-apa. Kami di negeri Yaman itu kalau hari Id itu ba'da aksar biasanya itu kita syekh duduk di tengah lapangan. Lalu kita masing-masing memperagakan apa yang dia bisa bikin di hari kegembiraan. Ada yang orang Indonesia pencaksilat, ada yang orang Aljazair lantunkan zawamil. Zawamil itu ya semacam syair-syair itu. Nah, tapi di waktu-waktu itu saja memuji para masyayikh, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz ya, atau memuji kealimannya Al-Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya, boleh saja, tidak apa-apa. Begitu juga acara pernikahan. Sampai saya punya satu cerita lucu ya. Jadi suatu saat ada pernikahan. Waktu itu saya di Ma'rib. Pengantin kan di sana kalau pernikahan itu laki-laki sendiri satu tempat, perempuan entah ada di mana sudah kita nggak tahu. Jadi mereka masing-masing. Laki-laki itu duduk. Jadi kita di aula. Semua duduk. Jadi diedarkan minuman satu semangkok besar gini, sirup, tapi semua minum. Selesai itu ya sudah, ini masing-masing mempertunjukkan apa yang kita nih. Ada orang Somalia sudah zawamil, ini sudah macam-macam sudah. Indonesia apa ya? Ya sudah, akhirnya pembukaan saya praktek bela diri. Wah, main di bulan. Senang. Habis itu kan harus dua. Jadi satu sudah lolos, yang satu apa ya? Sudah, kumpulkan teman-teman kita berenam, jalan situ. Apa yang kita nyanyi? Potong bebek dansa, masak di kuah. Sosial, orang yang terus, apa itu bebek dansa? Ya kita bilangnya sudah, itu syair bagus. Yang penting lolos gitu. Artinya apa? Yang penting ya orang Indonesia ada nama lah gitu, daripada semuanya lakukan peragaan kita nggak tahu mau nyanyikan lagu apa, ya sudah potong bebek dansa aja lah, sudah biar aman begitu kan. Ya ini zawamil, artinya apa? Ini boleh saja selama pada waktu-waktu tersebut.
Saya pernah mendapatkan satu nasihat dari Syekh Abu Muhammad Abdul Wasid, hafidhana wa hafidhallah. Suatu ketika beliau pernah kumpulkan kami di Sakan, di asrama. Waktu itu saya sudah di Son'a. Lalu beliau berikan nasihat. Asalnya zawamil itu mubah, kata beliau. Tetapi tidak layak bagi penuntut ilmu untuk terus-menerus mendengar perkara ini. Masih banyak hal yang penting yang perlu Anda dengar. Dengar tilawah Al-Quran, dengar murotal dan seterusnya. Daripada zawamil, apa gunanya? Walaupun dia mubah gitu loh. Gitu. Ini sama dengan antum makan ketoprak mubah. Tapi kalau makan ketoprak sampai muntah kan masalah. Iya. Nah, mafhum ya ikhwan ya. Walaupun ini hukum asalnya mubah, tetapi dia harus diperketat. Yang kedua, berkaitan dengan khutbah Jumat tadi ya, apakah khatib telah naik di mimbar, kita masih boleh mengedarkan kotak infaknya atau kapan? Maka kalau khatib sudah naik di mimbar, jangan diedarkan lagi kotak infaknya, tidak boleh. Karena didatang di dalam hadis ya, siapa yang hatta dia sekedar mengatakan faqala li sahibihi ansit, katakan kepada temannya itu diam, faqad lagha, dia telah melakukan perbuatan sia-sia ya. Nah, jangan melakukan perbuatan apapun, hatta menegur teman pun itu ketika sudah khutbah itu tidak boleh ya. Dia harus mendengarkan ketika khatib sudah naik di mimbar, maka sebaiknya itu diedarkan sebelum khatib itu naik di mimbar. Itu bisa diatur saja oleh DKM, bisa diatur sebelum khatib naik ya, dia bisa atur kapan dia bisa, khatib sudah waktunya bisa. Dan apa namanya, waktu Jumat itu maksudnya tidak harus tepat dengan dengan waktu yang ada di jadwal itu ya. Lebih sedikit tidak masalah, kalau memang ada kebutuhannya tidak ada masalah ya. Nah, mafhum ya ikhwan ya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.